Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Bunga Gensya Putri, selaku asisten praktikum DMJK untuk modul yang keempat ini. Di sini nanti aku sama rekan aku bakalan membawakan modul mengenai DNS, HTTP, FTP, email. Mungkin sebagian dari kalian udah familiar banget dengan nama-nama ini, karena ya kita bergelut dengan sistem informasi ya, jadi tentunya istilah-istilah seperti ini itu udah sering kita dengar, apalagi seperti DNS, HTTP, FTP, email ini kalian juga terbiasa menggunakan internet kan, makanya gak akan asing dengan kata-kata ini. Tapi nanti akan kita bahas satu-satu tentang apa sih itu DNS, apa itu HTTP, FTP, dan email. Untuk sebelumnya kita masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu DNS. DNS ini bagaikan sebuah buku telepon dari sebuah internet. Jadi DNS ini dia akan mendistribusikan database yang dapat memetakan hostname ke suatu IP address melalui DNS protokol dari sebuah DNS server. DNS ini membantu user untuk mengetahui suatu layanan dengan menggunakan domain name-nya, seperti www.google.com, www.youtube.com, www.facebook.com, dan sebagainya. Dan DNS ini nanti menyocokkan dengan IP address untuk mengakses domain tersebut. Sebagai contoh gini, kalau misalnya kita mau coba buat mengirimi pesan seseorang, WhatsApp lah istilahnya, kan kita bingung kalau harus cari nomornya, kita nggak mungkin hafal semua nomornya kan. Caranya supaya kita bisa mengirimkan pesan untuk orang yang tepat adalah kita mencari dengan melalui nama kontak mereka, yang mostly lebih gampang diingat dan kita juga lebih mudah mencarinya, kayak gitu. Nah, fungsi DNS ini juga sama. Fungsinya dia akan mendaftarkan IP address yang mungkin akan susah diingat oleh user dan didaftarkan melalui sebuah nama yang lebih familiar. Seperti tadi contohnya ada www.google.com, ada www.facebook.com, kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke praktikumnya. Nah, praktikumnya yang ini bisa kalian coba sendiri sesuai dengan apa yang ada di PPT. Namun, untuk yang sekarang kita akan coba untuk masuk ke studi kasusnya. Oke, studi kasus yang pertama ini adalah suatu perusahaan startup yang baru berdiri membuka pendaftaran internship, sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk membutuhkan sebuah website baru untuk merekrut karyawan magang dengan menggunakan domain utama, yaitu startupnew.com, sehingga calon karyawan dapat mengakses dari device mereka. Lalu untuk melakukan registrasi pendaftar, bisa membaca persyaratan pada laman web registrasi internship menggunakan domain tersebut. Pada pemberkasan calon karyawan harus melakukan beberapa unggahan file untuk kelengkapan berkas. Setelah itu berkas yang telah dikirim dapat dikonfirmasi lewat email menggunakan domain email, yaitu startupmail.com. Oke, ini pertama kita bedah dulu. Di sini ada kata-kata domain, yaitu berarti server yang akan kita gunakan kali ini mempunyai nama domain, yaitu startupnew.com. Kita boleh langsung coba buka topologinya. Untuk topologinya ini bebas terserah kalian. Kalian mau kayak gimana? Bentar, maaf. Oke. Di sini aku udah bikin topologinya dan kebetulan udah bisa untuk melakukan ping ke masing-masing 4 seri. Oke, ini udah bisa aku ping semua karena udah aku sebelumnya udah di daftarin IP address-nya. Itu. Nah, itu contohnya aja. Oke. Nah, di sini tadi dibilangnya kalau di PPT itu kita bakalan
bakalan menggunakan domain yaitu startupnew.com. Gimana sih caranya? Sama kayak yang ada di PPT, kita buka ke servernya langsung dan masuk ke area service. Di sini service ada banyak banget dan pertama yang akan kita konfigurasiin mengenai DNS kan. Jadi kita buka DNS dan pastikan DNS service ini kita masukkan on-nya. Lalu kita masukkan nama yang akan kita gunakan. Karena tadi dia mintanya startupnew.com, berarti kita di sini tulis startupnew.com. Ini, dan address-nya adalah address si data server ini. Data server ini kan tadi ada IP-nya adalah 192.168.23. Di sini kita masukin juga 192.168.23. Dan jangan lupa kita add, terus kita save. Kita add. Setelah di add, lalu apa selanjutnya? Selanjutnya kita bisa cek lagi untuk di PPT. Di PPT ini kita akan mengkonfigurasikan DNS server pada masing-masing perangkat ya, masing-masing device. Oke, kita masuk aja langsung ke sini. Kita langsung, kita langsung masuk ke masing-masing PC. Di sini di bagian konfigurasi, di sini ada DNS server. Bisa ditaruh di sini langsung atau kalian boleh melalui desktop dan IP configuration. Di sini masukin IP dari data servernya tadi 192.168.2.3. Ini. Terus selanjutnya kita coba untuk ping melalui command prompt. Ping 192.168.2.3. Nah, kalau kayak gini artinya kalian udah berhasil. Ini berlaku untuk semua device yang ada di sini. Ini aku nanti cepetin aja langsung. Oke. Oke, nah selanjutnya setelah semua device ini aku konfigurasikan DNS servernya kayak gini, maka semuanya akan dipastikan sudah bisa mengakses server. Contoh untuk yang smartphone ini kita coba buat running ping 192.168.2.3. Oke. Oke, masih RTO. Oke, coba ulangi lagi. Nah. Oh, sorry. IP address-nya belum masuk ternyata 192.168.1.5. Oke. Nah, ini kita coba lagi. Apa masih RTO? Harusnya udah enggak. Nah, udah dapat reply-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba buat masuk ke bagian selanjutnya, yaitu HTTP. Oke. HTTP sendiri ini adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia, menggunakan banyak pada pengambilan sumber daya yang saling terhubung dengan tautan yang disebut dengan dokumen hypertext yang menggunakan
World Wide Web pada tahun 1990 oleh fisikawan Inggris bernama Tim Berners-Lee. Jadi HTTP ini disebut protokol stateless karena setiap perintah yang dijalankan secara independen tanpa pengetahuan tentang perintah yang sedang datang sebelumnya. Ini adalah alasan utama yang sulit untuk menerapkan situs website yang berhasil reaksi secara cerdas untuk input pengguna. Oke, di sini ada dua, HTTP dan HTTPS, di mana HTTPS ini lebih secure. Untuk port yang digunakan sendiri, HTTP menggunakan port 80. Untuk HTTPS, karena dia dilengkapi dengan SSL, maka dia menggunakan port 443. Oke, kita langsung masuk aja ke praktikumnya. Karena tadi di study case sebelumnya dikatakan bahwa untuk semua karyawan bisa melakukan registrasi pendaftaran melalui laman web registrasi internship. Jadi, kita akan mencoba untuk mengaktifkan HTTP dan HTTPS-nya dari data server tersebut. Oke, kita masuk ke data servernya. Kita buka di HTTP ini, pastikan dua-duanya on, dan kalian bisa melakukan editing pada semua file manager yang ada di sini. Nanti secara otomatis file manager ini yang akan terbaca oleh laman web kalian. Oke, setelah ini dinyalakan dua-duanya, kalian bisa edit di sini apapun yang kalian butuhkan untuk website kalian. Nanti di save aja. Kalau misalnya ada warning kayak gini, langsung di yes aja. Terus kita coba untuk akses dari salah satu device yang ada di sini. Kita coba dari laptop dulu ya. Kita coba akses si HTTP ini melalui desktop. Terus kita buka ini web browser. Lalu kita masukkan DNS yang ada yang udah kita daftarkan sebelumnya, yaitu tulis startupnew.com dan kita sebut. Nah, ini langsung masuk ke laman web browsernya. Jadi kurang lebih itu untuk penjelasan DNS dan HTTP. Untuk selanjutnya FTP dan email akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Erlin dari Asisten. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan dari Bunga tadi. Setelah HTTP yaitu FTP. Apa itu FTP? FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan sebagai jembatan pertukaran informasi di dalam komputer, seperti mengunduh dan mengunggah file. Nah, FTP sendiri itu ada FTP Client, adalah komputer yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Sedangkan FTP Server adalah server yang menjalankan software untuk menukar file. FTP Server bisa diakses, bisa di-add, edit, delete, update, dan download filenya secara remote. Nah, di sini tuh jadi gimana cara kerjanya? Nah, misalnya nih topologi ini bisa dicoba sama kayak yang tadi. Jadi di sini ada server. Nah, server ini dia memiliki banyak sekali file. Nah, dia boleh memberikan hak akses kepada jaringan yang terhubung ke server ini. Nah, contohnya ini kan ada dua komputer. Misalnya komputer ini diberikan hak admin sehingga dia dapat mengakses semua file yang ada di server ini, seperti mengedit, download, atau delete, update, dan lain-lain. Kita langsung coba aja. Sini aku mau melanjutkan dari study case ini ya.
untuk contoh FTP-nya. Tapi untuk caranya tetap bisa ngikutin sesuai di PPT. Kita buka topologinya, kita buka server, kemudian service, FTP. Nah, pastikan dia servisnya ini udah on, sama kayak yang tadi-tadi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada default user dari Cisco-nya sendiri. Di sini permission-nya ada RWDNL. RWDNL itu apa? RWDNL ini adalah kepanjangan dari yang di checklist di atas ini, ada read, delete, rename, kayak gitu. Langsung kita lihat di PPT. Nah, di sini kita coba untuk membuat user baru, yaitu admin. Sebenarnya ini bebas sih, mau apa aja, tapi di sini kita ikutin di PPT aja. Admin, passwordnya juga admin. Jangan lupa untuk ngechecklist yang ini ya, karena kalau nggak di checklist tuh dia nggak bisa di-add. Bisa kita add, oke. Nah, untuk ngeceknya, ini kita juga bisa cek FTP-nya. Sebenarnya juga nggak cuman buat ngeliat doang sih. Ini tuh file-file yang ada di dalam servernya. Terus untuk ceknya itu adalah kita tes akses di salah satu PC. Nah, di sini kan untuk ngetes aksesnya itu adalah ftp sys4its.com. Sys4its.com ini apa? Ini tuh adalah domain yang tadi udah dibuat. Nah, di sini kan domain yang dibuat itu di DNS itu adalah startupnew.com. Berarti kita buka ini, desktop, command prompt, kita tulis ftp startupnew.com. Tunggu sebentar. Oke, tadi kan kita udah tulisnya admin, passwordnya juga admin. Ini emang nggak kelihatan ya, cuman dia udah keketik. Nah, ini berarti udah berhasil masuk. Terus untuk kita ngecek file-file yang ada di dalam FTP ini, kita ketik dir. Nah, di sini kan kebaca ya direktorinya, itu ada ASA842, CL841, dan lain-lain. Sebenarnya ini juga nggak penting-penting banget sih, cuman kalau misalnya kepo ini tuh apa, bisa di searching aja. Nah, ini tuh artinya FTP-nya udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke email. Sebenarnya teman-teman pasti udah tahu ya email itu apa, cuman nggak apa-apa nih, ditulis lagi aja. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, yaitu sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Nah, media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko, namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Nah, ini kita lanjut aja sesuai di PPT. Buka ke ini, terus email. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu. Kita kan ngikutin study case ini ya. Di sini kan dia tuh pada pemberkasan, calon karyawan harus melakukan beberapa unggahan file untuk kelengkapan berkas. Setelah itu, berkas yang telah dikirim dapat dikonfirmasi lewat email menggunakan domain email startupmail.com. Nah, di sini kita harus mengaktifkan DNS kembali karena domain yang dibutuhkan ini berbeda dengan domain utamanya. Caranya sama kayak tadi, jadi di sini tuh kita buka dulu DNS-nya, kemudian kita buat startupmail.com. Sini alamatnya disamain aja. Oke, ini berarti DNS-nya udah aktif. Kita buka email. Nah, kita lihat PPT-nya dulu.
Di sini kita melakukan konfigurasi email pada server 2 kali ya. Di sini ada admin, ada user. Itu maksudnya kayak buat pasangannya, buat surat-suratan. Di sini aku mau pakai domainnya adalah startup.mail.com. Ininya aku mau pakai panitia, passwordnya juga panitia. Kemudian di add, lalu yang kedua peserta, kemudian peserta. Oke, udah, kita lihat lagi di PPT-nya. Konfigurasi email pada PC. Nah, di sini tuh karena ceritanya dia tuh mau memberikan konfirmasi kalau dia udah ngirim berkas ke si perusahaan. Jadi kita pakai PC ini dan ini. Contohnya ini peserta, ini panitia. Ini kita buka desktop, email, ya cepet ini aja. Oke, lihat di PPT lagi. Ini tadi. Ini namanya bebas ya. Cuman untuk email address-nya sama ininya, yang ini selanjutnya ini, diingat-ingat jangan sampai salah. Karena kalau salah dia nggak bakal masuk. Ini username-nya panitia. Oke, save. Kemudian satu lagi. Oke, udah. Selanjutnya adalah kita mulai untuk surat-suratan. Tadi ini PC-nya, ceritanya ini PC peserta yang akan memberikan konfirmasi terkait berkas yang sudah dikirim. Judulnya gini aja deh. Berikut berkas pendaftaran. Kemudian di send. Nah, kita buka laptop panitia. Cara ngelihatnya adalah kita klik receive. Nah, ini udah masuk kan. Berikut berkas-berkas pendaftaran. Nah, si panitianya juga bisa balas. Replay. Oke. Send. Lihat lagi di sini. Oke, berarti udah berhasil. Udah segitu aja selesai. Sekian dari praktikum keempat terkait DNS, HTTP, FTP, email. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya tuh nggak harus sesuai ini ya, kayak jadi kita tuh bisa DNS FTP duluan atau email duluan, itu sebenarnya bebas, kalian mau coba apa aja, tapi yang utama adalah kalian harus melakukan DNS terlebih dahulu. Jadi DNS ini kan adalah phone book of the internet, jadi kita harus melakukan DNS dulu agar dia itu bisa memberikan pengenalan terhadap yang selanjutnya. Jadi sebenarnya mau DNS FTP duluan atau DNS HTTP nggak apa-apa, asalkan yang pertama adalah lakukan DNS terlebih dahulu. Nah, sesuai kayak di study case-nya ini, yang pertama kan tadi dia minta itu domain utamanya adalah startupnew.com. Jadi kita harus melakukan DNS terlebih dahulu menggunakan domain ini. Kemudian terakhir itu dia minta dikonfirmasi lewat domain email dari startupmail.com. Jadi harus melakukan DNS lagi, baru bisa ke step selanjutnya yaitu email. Baik, sekian dari
saya dan Bunga, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya belum paham dan belum mengerti, bisa langsung ditanyakan ke asistennya masing-masing saat mentoring. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.